Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Misbahus Surur dengan NIM 220411100013. Di sini saya membuat video pemrograman desktop yaitu CRUD untuk tugas pertemuan 14. Di sini membuat video tentang penjelasan CRUD. Yang pertama, import sistem. Tujuannya agar sistem bisa digunakan. Terus form PyQt6 Qt widgets. Artinya ngambil Qt widgetnya PyQt6, import QWidget, QApplication, QTable, QVBox layout, QForm layout, QPushButton, QInput dialog. Dan selanjutnya dari QtSQL PyQt6 import QSQL database, QSQL query, dan QSQL query model. Untuk fungsi pertama yaitu main window. Di sini saya menggunakan function main window untuk mengeset ukuran terlebih dahulu, yaitu window.setGeometry 100, 100, 540 dan set window title P14 CRUD. Untuk set window title yaitu ada di bagian sini, dan untuk set geometrinya yaitu 100, 100 dan 540. Ini lebar 540 dan tinggi 360. 100 untuk posisinya. Apabila ini dirubah jadi 720 dan 540, yaitu akan merubah ukuran dari si windownya. Nah, di sini saya menggunakan 360 untuk tingginya dan 540 untuk lebarnya. Dan window.stylesheet background azure biar kelihatan green. Itu untuk inisialisasi backgroundnya. Nah, jadi warna hijau. Di sini ubah menggunakan azure saja. Nah, membuat variabel vertical layout untuk inisialisasi layoutnya yang akan ditempelkan di window, yaitu layout 1 sama dengan QVBox layout, yaitu menggunakan vertical layout. Dan si Windows di set layout, artinya Windows ini membuat layout yaitu menggunakan vertical box layout vertikal. Nah, isinya yaitu insert, yaitu QPushButton, artinya tombol insert. Dan apabila insert ini diklik akan terkoneksi ke function input. Dan layout 1 di add widget insert, yaitu di dalam layout yang vertikal itu menambahkan widget, yaitu insert ini, variabel insert yang sudah dibikin. Artinya menambahkan si insert yang di sini, yang di bagian sini. Nah, selanjutnya membuat delete, yaitu delete menggunakan QPushButton, yaitu menggunakan tombol. Ini tujuannya untuk mendelete data nantinya. Nah, delete jika diklik akan terhubung ke function hapus data tabel view. Nah, dan si layout 1, artinya si vertical box layout ini di add widget, ditambahkan widget yaitu widget delete. Nah, di sini tujuannya menampil untuk form 1 ini menginisialisasikan QForm layout. Form 1 sama dengan QForm layout, dan form 1 di add widget tabel view. Dan layout 1 di add widget di add layout form 1. Nanti tujuannya ini di bawah.
Ini untuk menampilkan aplikasi GUI-nya yaitu window.show dan system exit aplikasi app.exe. Nah, untuk main window-nya sendiri ini tujuannya mengeset ukuran. Nah, add widget pertama, add widget insert, ini insert. Nah, add widget kedua ini delete, tombol delete. Dan add widget ketiga yaitu si form 1 ini. Ini adalah widget ketiga yaitu meng-read data. Read data. Dan selanjutnya di sini ada function OpenDB, artinya open database. Di sini QSQL database, add database, QSQLite, yaitu menggunakan menggunakan DB browser for SQLite. Nah, di sini saya menggunakan DB1 yang saya gunakan di sini. Isinya begini, sesuai tadi yang sudah ditampilkan. Nah, DB set database name yaitu db1.db, yaitu yang digunakan di folder P14, yaitu ini db1.db. Nah, db.open. Nah, di sini penguncian jika tidak db.open, artinya jika tidak berhasil untuk dibuka, print koneksi gagal. Nah, jika berhasil, koneksi berhasil. Ini untuk menampilkan semua data yang ada di database, yaitu query sama dengan QSQL query. Nah, si yang mau di query adalah si DB ini, database ini. Nah, query.prepare select bintang form siswa, karena di database-nya cuman ada tabel siswa saja. Karena yang ingin ditampilkan datanya dari si tabel siswa. Nah, query.exec dan inisialisasi modelnya yaitu menggunakan QSQL query model. Nah, model.setQuery dari si query tersebut, query di sini. Nah, untuk tabel view-nya yaitu menggunakan QTableView, tableview.setModel, si model di sini yang sudah di set query ini. Nah, jika ini berhasil, maka akan tampil semua data yang ada di tabel siswa di QSQLite. Nah, sama seperti di sini yaitu Misbahus Bangkalan, Habibur Surabaya, Mareza Pamekasan. Di sini juga Misbahus Bangkalan, Habibur Surabaya, Mareza Pamekasan dengan ID yang sama 26273638. Nah, untuk function input tadi, jika insert ini diklik, artinya rencananya ini mau menambahkan data baru. Nah, input masuk ke dev input. Di sini nama, OK sama dengan Q input dialog untuk menginputkan data yang akan ditambahkan menggunakan Q input dialog. Nah, Q input dialog .get text dari si window. Nah, input dialog, inputan nama sebagai judul awalnya, alamat, dan OK sama dengan Q input dialog juga .get text dan masukkan ke window, input dialog, inputkan alamatnya. Nah, di sini untuk query menambahkan data yaitu query QSQL query dari si DB tadi. DB ini di sini kenapa tidak
Kenapa tidak usah membuat DB baru lagi? Karena di sini sudah diglobalkan. Global DB. Kalau seandainya ini seandainya di sini tidak diglobalkan, nah, di sini tidak error, tapi di sini bertanya-tanya. DB-nya ada merah-merahnya karena tidak diinisialisasikan. Agar supaya tidak usah membuat seperti ini lagi. Nah, global DB. Nah, query.prepare untuk menambahkan yaitu insert into siswa, di mana di siswa itu ada ID, ada nama, ada alamat, tapi di sini yang ingin ditambahkan adalah nama sama alamatnya saja. Itu nama sama alamat dengan valuesnya diisi dengan nama di sini yang sudah diinputkan. Selanjutnya juga alamatnya yang sudah diinputkan di sini. Nah, query.exec. Nah, query.prepare. Select bintang form siswa. Kenapa bikin lagi? Dikarenakan jika sudah menambahkan itu pasti akan terrefresh lagi, yaitu bikin lagi query.prepare, select bintang form siswa, model sama dengan SQL query model, yaitu modelnya di set query, si query di sini. Nah, table view-nya table view-nya di set model yang sudah isi set query ini. Untuk menampilkannya yaitu form 1 sama dengan Q form layout. Form 1 ditambahkan table view di sini. Nah, layout 1 remove item layout 1, item add 2, index 2. Artinya di sini kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk insert data, untuk menambahkan data baru yaitu misalnya Hendra, nama Hendra, alamat Bojonegoro. Nah, tujuannya di sini layout 1 remove item di sini indeks kedua kan, insert ini ada di indeks 0 dan delete ini di add widget kan indeks ke 1. Nah, layer 1 yang selanjutnya ini remove item di indeks kedua, artinya di sini item yang ada di bawahnya delete ini akan dihapus terlebih dahulu, lalu setelah diinsertkan di sini kan nganu lagi select bintang form siswa, artinya memunculkan nama itu lagi, mengerit lagi, artinya jadinya di indeks kedua ini dihapus, lalu ditambahkan lagi si add layout form 1. Agar kita bisa tahu bedanya, ini dimatikan terlebih dahulu. Jika ini tidak dimatikan, artinya di kedua ini di indeks kedua ini tidak dihapus. Coba menambahkan data baru, misalnya Anam, terus Bangkalan alamatnya. Nah, di sini akan muncul, artinya di sini hanya sampai Bojonegoro, artinya yang belum ditambahkan datanya. Di sini sudah ada data baru. Nah, jika tidak di remove terlebih dahulu, itu bedanya. Itu penjelasan untuk remove item di sini. Nah, kalau nah, di sini aktifkan lagi, ini close, jalankan lagi. Sekarang sudah bisa. Dan di sini juga harusnya sudah bisa. Nah, sudah masuk. Nah, untuk fungsi hapus data itu tujuannya untuk menghapus data. Nah, di sini delete.click.connect lambda hapus data. Nah, hapus data di sini yaitu menginisialisasikan indeks. Nah, di sini indeks
sama dengan inputan kosong, dan rows sama dengan sort set index.row. For index in table view ini table view yang ini, yang di sini dot selected indexes, ini tujuannya untuk agar supaya bisa diklik setiap indeksnya. Misalnya ini indeksnya, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, bisa semua. Nah, for row in rows ID 1 sama dengan table view dot model. Table view inisialisasi table view dot model. Nah, data table view dot model dot index row, 0. Ini akan berulang di indeks yang kita klikkan. Ini query QSQL query DB, SQL-nya delete form siswa, yaitu query untuk mendelete, yaitu delete form siswa, di mana ID-nya sama dengan ngambil dari ID 1 ini. ID 1 kan akan memilih di sini. Nah, print SQL agar supaya bisa tampil di bagian sini, query.prepare SQL, query.exec. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini untuk nge-read data terlebih dahulu. Jika sudah di-delete, nah, jika sudah di-delete juga, ini akan menghapus remove item di indeks kedua yang sudah saya jelaskan tadi. Misalkan di ID 38, di-delete, delete form siswa where ID sama dengan 38 sudah hilang, dan menghapus indeks kedua yang ada di sini semua dan menambahkan di sini. Jika di sini dimatikan juga, ini dijalankan lagi, mau dihapus misalnya 6, delete, kok nggak ngaruh? Waduh, maaf, tidak ngaruh ternyata. Tapi lebih baik takutnya ada error di selanjutnya. Nah, untuk update data di sini tinggal tambahkan saja delete. Tinggal copy di sini, yaitu menjadi update. Dan set widget update. Jika update diklik, akan ke update data tabel view yang akan kita bikin nanti. Dark blue, dark red, dark green. Di sini tulisannya update karena mau mengupdate data. Di sini masih error karena belum bikin. Kita bisa membuatnya dengan, kalau update itu kan update berdasarkan ID juga. Nah, lebih gampangnya di sini ngopi di hapus data karena sudah ngopi di update data. Nah, hapus data diganti jadi update data tabel view. Nah, ID sama dengan 1. Ini tujuannya untuk memilih indeks ini. Nah, untuk query-nya sekarang bukan delete form siswa, bukan, tapi update siswa set nama sama dengan yang akan kita bikin, dan alamat sama dengan yang akan kita buat juga. Nah, where ID sama dengan ID di sini. Kita bisa, karena di insert
menggunakan Q-input dialog, kita bisa menambahkan saja. Saya menambahkan saja Q-input dialog di sini. Nama dan alamat. Nah, di sini sudah berhasil, tapi di sini kita bisa melihat terlebih dahulu. Di sini update ada di indeks kedua. Di sini bukan lagi indeks kedua. Insert indeks 0, delete indeks 1, update indeks 2, dan read ini, hasil read dari database ini berarti ada di indeks 3. Di sini menghapus item di indeks ketiga dan menempelkannya di add form 1 di sini. Di sini mending dijadikan ketiga semua. Nah, besaran update, select terlebih dahulu update dari kata misbahus saja. Saya menggunakan misbahus surur, dan alamat dari alamat Bangkalan saja menggunakan 10 Bangkalan. Nah, sudah terupdate 10 Bangkalan. Ini 10 Bangkalan ya. Di sini sudah berhasil. Where ID sama dengan 26. Dan di sini juga misbahus surur alamat 10 Bangkalan. Nah, untuk update data, saya jelaskan dulu sedikit. Ini ID 1 sama dengan di delete, yaitu untuk tujuannya untuk agar indeks itu bisa diselect, bisa diklik, bisa dipilih. Nah, untuk nama di sini yaitu untuk inputan dialognya, itu jika update mau diupdate seperti apa, dan ini untuk memilih pemilihan indeksnya. Jika update yaitu ada berbeda di update saja, yaitu query-nya update siswa set nama sama dengan nama yang akan diinputkan oleh di teks di Q input dialog ini, dan alamat yang akan diinputkan di Q input dialog ini berdasarkan ID yang dipilih. Nah, di sini tujuannya sama ya seperti di atas, untuk memilih atau meread data, membaca data. Di sini juga, di sini remove item terlebih dahulu di indeks ketiga. Ini kan sekarang sudah ada di indeks ketiga, jadi dihapus terlebih dahulu lalu ditambahkan lagi. Nah, ya sudah semua. Walaupun di sini insert, tambahkan data Hendra Habib Anak Adiana, alamat Bangkalan, dan Bangkalan misalnya di delete, diupdate Hendra jadi Hendra Hartono dari Bojonegoro B kecil di sini, ini B besar sekarang. Woi, hilang ternyata. Kenapa begitu? Karena di insert itu tidak ada selected index seperti di update dan juga dihapus. Nah, sama halnya dengan mencet update saja. Nah, update saja, tidak ada di sini. Oke, sebelum itu jelaskan terlebih dahulu. Di sini saya akan mengupdate terlebih dahulu Adian. Sekarang diupdate menjadi Adian Bagaskara.
dan Bangkalan menjadi Melajah Bangkalan. Oke, di sini sudah terupdate ya. Lalu kita akan delete, misalkan delete Hendra. Hendra sudah. Nah, lalu menambahkan Hendra Hartono Bojonegoro. Oke, tambahkan lagi, sudah. Nah, cukup sekian video menampilkan video rekaman desktop penjelasan CRUD dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.